Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sejarah tentang Perang Bubat. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit, Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang saat itu sedang melaksanakan Sumpah Palapa. Peristiwa ini melibatkan Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pasanggerahan Bubat pada tahun 1357 Masehi. Pernikahan Hayam Wuruk. Peristiwa ini diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri dari Pitaloka Citraresmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Raja Hayam Wuruk terhadap putri Citraresmi karena beredarnya lukisan putri Citraresmi di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, Sungging Prabangkara. Namun catatan sejarah Pajajaran yang ditulis Saleh Damasasmita dan naskah Perang Bubat yang ditulis oleh Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda, di mana Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit adalah keturunan Sunda dari Dyah Lembu yang bersuamikan Rakeyan Jayadrama, menantu Mahesa Campaka. Rakeyan Jayadharma sendiri adalah kakak dari Rakeyan Ragasuci yang menjadi raja di Kawali. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja Tajia Bumi Nusantara Parwa II Sarga III, di mana dalam babat tanah Jawa sendiri Wijaya disebut pula jaga susuruh dari Pajajaran. Dengan demikian Prabu Hayam Wuruk memutuskan untuk memperistri Dyah Pitaloka. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar putri Citraresmi. Upacara pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Sebenarnya dari pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri keberatan, terutama dari Mangkubuminya sendiri, Hyang Bunisora Suradipati, karena tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Suatu hal yang dianggap tidak biasa menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik karena saat itu Majapahit sedang melebarkan kekuasaan, diantaranya dengan menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Namun Maharaja Linggabuana memutuskan tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Maharaja Hayam Wuruk sebenarnya tahu akan hal ini terlebih dahulu setelah mendengar dari ibunya sendiri, Tribuana Tunggadewi, akan silsilah itu. Berangkatlah Maharaja Linggabuana bersama rombongan ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pasanggerahan Bubat. Kesalahpahaman Gajah Mada Mahapati. Gajah Mada dalam tata negara sekarang disejarahkan dengan Perdana Menteri, menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pasanggerahan Bubat merupakan suatu tanda bahwa negeri Sunda harus berada di bawah panji Majapahit sesuai dengan Sumpah Palapa yang pernah dia ucapkan pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Gajah Mada mendapatkan jabatan Mahapati atas karirnya militernya di Majapahit. Beliau mengawali karirnya sebagai prajurit pada Kesatuan Pengawal Kerajaan
Biyangkara yang merupakan pasukan elit Majapahit. Beliau mendesak Raja Hayam Wuruk untuk menerima Putri Citra resmi, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Maharaja Hayam Wuruk sendiri bimbang atas permasalahan itu, karena Gajah Mada adalah Mahapati atau Perdana Menteri yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan dari Maharaja Linggabuana dengan Mahapati Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Mahapati Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Mahapati Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Maharaja Hayam Wuruk memberikan putusannya. Mahapati Gajah Mada sudah mengarahkan pasukannya ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Maharaja Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Maharaja Linggabuana menolak tekanan itu, dan terjadilah peperangan yang tidak seimbang yang melibatkan Mahapati Gajah Mada dan pasukan yang besar dengan Maharaja Linggabuana dengan pasukan Balamati, pengawal kerajaan yang berjumlah sedikit, bersama pejabat kerajaan dan para menteri yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Maharaja Linggabuana dan para menteri dan juga pejabat kerajaan serta Putri Citra resmi. Maharaja Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan Dramadyaksa dari Bali yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Maharaja Hayam Wuruk dengan Putri Citra resmi, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Di Bali dikenal sebagai Kekuritan Sunda, agar diambil hikmahnya. Namun akibat peristiwa Bubat ini, mungkin dalam dunia politik sekarang dikatakan skandal Bubat. Dikatakan dalam suatu catatan bahwa hubungan Maharaja Hayam Wuruk dengan Mahapatinya menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai wafatnya. Sementara akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan esti larangan. 3 keluarga yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari keluarga lingkungan kerabat Sunda. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah larangan menikah dengan pihak timur negeri Sunda, Majapahit. Kanjeng Gusti Putri Ratu Dyah Pitaloka Citra resmi meninggal tidak dengan bunuh diri, melainkan ikut bertempur dan berhasil melukai Mahapati Gajah Mada. Sehingga akibatnya pertempuran bertambah sengit, sebab Gajah Mada berduel dengan sang putri Dyah Pitaloka. Meskipun akhirnya gugur, sang putri berhasil melukai tubuh Gajah Mada dengan keris singa barong berkeluk 13, keris leluhur Pesundan peninggalan pendiri kerajaan Tarumanegara yang bernama Prabu Jayasinga Warman. Akibat luka itu, Gajah Mada menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan, dan pada akhirnya beliau meninggal. Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa pertengahan berbentuk tembung atau syair, dan kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit ingin mencari seorang permaisuri. Kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Namun Pati Gajah Mada tidak suka karena orang Sunda dianggapnya harus tunduk kepada orang Majapahit.
Kemudian terjadi perang besar-besaran di Bubat, pelabuhan tempat pelabuhnya rombongan Sunda. Dalam peristiwa ini rombongan kerajaan Sunda dibantai dan putri Sunda yang merasa pilu akhirnya bunuh diri. Hayam Wuruk atau Raja Majapahit ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi. Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Maka Prabu Hayam Wuruk mendengar bahwa putri Sunda cantik dan beliau mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali, maka diserahkan lukisannya itu. Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha berada di sana, hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang menteri dari tanah Sunda, untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari, kemudian menghadap Raja Sunda. Sang raja senang, putrinya dipilih Raja Majapahit yang ternama tersebut. Tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka tertolak disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal. Berikut kapal-kapal kecil atau kapal jung. Ada kemungkinan rombongan orang Sunda menaiki kapal semacam ini. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pratada buruk. Kapal yang dinaiki raja, ratu, dan putri Sunda adalah sebuah jung Tatar atau Mongolia Cina, seperti banyak dipakai semenjak Perang Wijaya. Sementara di Majapahit sendiri mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka, tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Ia berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang maharaja Majapahit menyongsong seorang raja berstatus Raja Fazal seperti Raja Sunda. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak jadi pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini, namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat sendiri, mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya, Patih Anepaken, untuk pergi ke Majapahit. Ia disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya Fazal-Fazal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Semaranata, seorang pandita kerajaan. Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda setelah mendengar kabar ini tidak bersedia berlaku seperti layaknya seorang Fazal. Maka beliau berkata, memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang kesatria. Demi membela kehormatan, lebih baik gugur daripada hidup tetapi dihina oleh Majapahit. Para bawahannya berseru, mereka akan mengikutinya dan membelanya. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang.
tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemui sang raja. Maka semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah dan perang tidak dapat dihindarkan. Tentara Majapahit sendiri dari prajurit-prajurit biasa di depan, kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecambuk. Pasukan Majapahit banyak yang gugur, tetapi akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Anepaken dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Ia kemudian menuju ke pesanggaran Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun meratapinya ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Setelah itu upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak selang lama, maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah beliau diperabukkan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Maka mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke kepatihan. Saat itu Pati Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka beliau mengenakan segala upakara atau perlengkapan upacara dan melakukan yoga semedi. Setelah itu beliau menghilang atau moksa, tak terlihat menuju ketidakadaan atau niskala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka karena Majapahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Analisis Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Meski kemungkinan besar tentunya bisa berdasarkan kejadian faktual. Secara garis besar, bisa dikatakan bahwa cerita yang dikisahkan di sini gaya bahasanya lugas dan lancar, tidak berbelit-belit seperti karya sastra sejenis. Kisahnya memadukan unsur-unsur romantis dan dramatis yang memikat. Gajah Mada yang dimaki-maki oleh utusan Sunda. Wahai Gajah Mada, apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami? Kita ini sekarang ingin membawa Tuan Putri, sementara engkau menginginkan kami harus membawa Bakti, sama seperti dari Nusantara. Kita lain, kita orang Sunda, belum pernah kami kalah berperang. Seakan-akan lupa engkau dahulu kalah ketika engkau berperang bertempur di daerah-daerah pegunungan. Sungguh dahsyat peperangannya, diburu oleh Jipang, kemudian Pati Sunda datang kembali dan bala tentara memundur. Kedua mantrimu yang bernama Les dan Beleteng diparang dan mati, pasukanmu bubar dan melarikan diri. Ada yang jatuh di jurang dan terkena duri-duri. Mereka mati bagaikan kera, siamang dan setan. Di mana-mana mereka merengek-rengek minta tetap hidup. Sekarang besar juga kata-katamu, bau mulutmu seperti kentut jangkrik, seperti tai anjing. Sekarang maumu itu tidak sopan dan berkhianat. Ajaran apa yang kau ikuti selain engkau ingin menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk? Menipu orang berbudi syadu, jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati. Bait Raja Sunda yang menolak syarat-syarat Majapahit.
Jika engkau takut mati, datanglah segera menghadap Sri Baginda Hayam Wuruk dan haturkan bukti kesetiaanmu, keharuman dan sembahmu dengan mengaturkan beliau sang Tuan Putri. Maka ini terdengar oleh Sri Raja Sunda dan beliau menjadi murka. Wahai kalian para duta, laporkan kepada tuanmu bahwa kami tidak akan menghadap lagi menghantarkan Tuan Putri, meskipun orang-orang Sunda tinggal satu tangannya, atau hancur sebelah kanan dan kiri, tiada akan silau beta. Sang Tuan Pati juga marah, seakan-akan robek telinganya mendengarkan kata-kata bedas orang Majapahit. Prabu Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda juga telah wafat. Maka ditanyalah dayang-dayang di manakah gerangan tempat Tuan Putri. Lalu diberilah tahu berada di tengah ia tidur. Maka datanglah Sri Baginda dan melihatnya tertutup kain berwarna hijau keemasan di atas tanah. Setelah dibuka, terkejutlah sang Prabu karena sang putri telah mangkat. Pucat mukanya mempesona, matanya sedikit membuka, bibirnya indah dilihat, giginya yang tak tertutup terlihat manis, seakan menyaingi keindahan Sri Gading. Seakan-akan ia menyapa, "Sri Baduka, datanglah kemari, lihatlah kekasih Anda." Berbakti Sri Baginda datang ke tanah Jawa, yang senantiasa berada di pikiran ayah dan ibu yang sangat mendambakannya. Itulah alasannya mereka ikut datang. Sekarang jadilah malah seperti ini. Jika datang kemari dulu, wahai rajaku, mungkin masih hidup dan sekarang dinikahkan. Aduh, sungguh kejamlah kuasa Tuhan. Mari kita harap wahai raja supaya berhasil menikah, berdampingan di atas ranjang tanpa dihalang-halangi niat buruk. Berhasillah kemaluan bapak dan ibu keduanya. Seakan-akan begitulah ia yang telah tewas menyapanya. Itulah sekelumit kisah tentang perang Bubat yang sampai saat ini tragedi ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan sejarawan karena kurangnya sumber dan bukti otentik tentang adanya perang Bubat. Ada banyak versi yang beredar dan tentunya berbeda antara versi Jawa dan Sunda, saling membenarkan dan menyalahkan. Garis besarnya semuanya yang telah terjadi menjadi sebuah pelajaran berharga bagi generasi sekarang, juga generasi yang akan datang, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan menjadikan cermin agar di kemudian hari semua itu tidak terulang kembali. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.